Pembacaan diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan lalu jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tangan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah Roh, adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat bagi Tuhan, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 34. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, dan katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Hamashiach. Sakti Mahambur adalah sesuatu yang bisa dilakukan
melalui laku. Itulah yang dikatakan di dalam falsafah Jawa. Tidak mungkin orang itu bisa sakti tanpa adanya laku. Nah, laku itu yang bagaimana? Berpuasa, bersemedi, dan juga mengalahkan diri sendiri. Nah, ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk mencapai kesaktian. Tetapi apakah Yesus itu seperti itu? Jawabannya dengan tegas tidak. Yesus ini tidaklah termasuk di dalam lingkup manusia. Yesus ini adalah sakti di dalam dirinya sendiri. Karena dia adalah jelmaan daripada Sang Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Karena itu bagi dia untuk berjalan di atas air bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Itu mungkin terjadi dan bisa terjadi. Karena apa? Karena Sang Sabda ini adalah pengeksekusi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah sebagai pelaksana dari kehendak Allah untuk menciptakan jagat sehingga kita ada, sehingga jagat ada. Berarti kalau demikian bagi Yesus untuk berjalan di atas air bukan sesuatu yang sulit, tetapi sangat mudah. Nah, hal ini tidaklah dipahami oleh para murid yang sedang berlayar. Ya, tidak dipahami. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa Yesus mampu melakukan hal seperti itu. Karena itulah dia mengatakan, kalau memang itu engkau yang tahu, suruhlah aku berjalan kepadamu. Berjalanlah hai Petrus kepadaku, datanglah kepadaku. Untuk membuktikan bahwa Yesus ini bukan hantu. Untuk membuktikan bahwa Yesus ini ada bersama-sama dengan mereka. Makanya Petrus datang. Tetapi angin, sumir, menerpa di dalam tubuhnya. Sehingga apa? Dia merasa bimbang. Dia merasa takut. Dia merasa was-was. Nah, ketakutan yang ada di dalam kalbunya inilah yang menjadikan dia tenggelam. Jadi kalau demikian, ini dapat dijadikan suatu landasan. Jika kita percaya pada Allah yang hidup, Allah yang adikodrati, Allah yang bijak, maka jangan sekalipun atau sedikit pun ada keraguan, ada kekhawatiran, dan ada ketakutan di dalam kalbu. Tetapi serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah tidak mungkin akan membawa kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan Allah. Pasti dibawa kepada jalan-jalannya, dan itu akan memuaskan hidup manusia. Nah, karena Petrus tidak seperti itu, maka dia bilang, tolonglah aku. Yesus mengangkat dan menolong Petrus. Ini membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan orang kesendirian, keterpisahan, dan berada di
dalam ketakutan, menolak. Tetapi dengan syarat dia mau bertobat dan metania di dalam hidup. Saudara, kata-kata tolonglah aku dan datangnya Petrus kepada Yesus ini adalah menunjuk kepada iman. Nah, iman ini bukan sesuatu yang hanya dipikirkan, tetapi iman ini adalah iman yang progresif, yang perlu maju dan bertindak seperti apa yang dia imani. Nah, iman ini ada kriteria, ada beberapa tingkatan. Ada imannya yang seperti emas, seperti perunggu, dan seperti perak. Tetapi ada juga imannya seperti jerami. Bagi orang yang mempunyai iman seperti emas, maka akan dimurnikan, akan disucikan, dan akan ditingkatkan. Tetapi bagi orang yang imannya seperti jerami, ketika Kristus datang yang kedua kali, dia diselamatkan, tetapi ada di dalam api. Apa artinya? Artinya bahwa di dalam keberadaan manusia itu tidak pernah hancur, tidak pernah luntur, dan tidak pernah tidak ada. Selalu ada, tetapi keberadaannya ini adalah keberadaan di dalam siksa, di dalam penderitaan, di dalam keterpisahan. Jadi dia katakan selamat tetapi ada di dalam api. Artinya bahwa keberadaan sebagai manusia itu tidak punah, tetap ada. Tetapi keberadaannya ini adalah keberadaan yang sudah tidak normal. Keberadaan ada di dalam siksa, ada dalam penderitaan, ada di dalam keterpisahan. Makanya digambarkan seperti di dalam api, selamat tapi di dalam api. Nah, atas landasan inilah, maka kehidupan kita sebagai orang percaya itu harusnya selalu menyucikan laku, menyucikan kalbu, dan memurnikan batin kita, supaya iman kita tetap teguh, diperkuat, dan lebih dimurnikan. Jangan seperti orang yang mempunyai iman seperti jerami yang terbakar. Nah, karena itu saudara, di dalam bacaan-bacaan tadi kita dapat melihat Paulus menekankan bahwa kita ini betul-betul sebagai bait Allah untuk menyucikan batin kita dan kalbu kita melalui apa? Melalui menyangkal diri terus-menerus. Nah, inilah perlunya sakramen di dalam kehidupan kita. Sakramen perjamuan kudus, sakramen pengakuan dosa adalah merupakan suatu landasan bagi kita untuk dapat memperkuat, dapat menyucikan, dan dapat memurnikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, atas dasar itu, maka sakramen tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu simbol, tetapi sakramen adalah hidup nyata. Bahkan iman itu adalah kehidupan, bukan rangkaian kata-kata, tetapi hidup nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana ini dapat dinyatakan? Makanya dikatakan di dalam Jawa ada kata cipto, rasa, lan karya. Kita apa? Kita selalu berpikir tentang Allah dan mengalami Allah, sehingga itu dikatakan rasa. Nah, kalau kita tahu bahwa hubungan dengan Allah itu bajik, maka karyanya, tindakannya akan memantulkan apa yang ada di dalam kalbu kita. Dari sini kita dapat melihat bahwa antara rasa, antara cipta, rasa, dan karya ini dapat kita ibaratkan seperti hanya ortodoksia
ortolateral dan ortopraksia. Ini adalah merupakan suatu paket yang harus tidak boleh dipisahkan, tetapi satu dan utuh. Nah, ini bisa kita lakukan melalui penyatu tunggalan kita dengan Allah, melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Sakramen inilah saudara yang menjadikan kita kuat di dalam menghadapi apapun, penderitaan, penyiksaan, atau pembulian. Karena dengan sakramen ini kita dapat tahan dan kita dapat masuk di dalam takaran kedua, yaitu memikul salib. Nah, kalau orang mengatakan aku percaya dengan Kristus, tetapi tidak sadar dan tidak tahan dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam kalbu, yang kadang itu menyulitkan kita, maka kita ini tidaklah bisa masuk di dalam takaran memikul salib, apalagi mengikut Kristus. Jadi kita dimurnikan, kita disucikan untuk masuk dalam tingkatan kedua, yaitu mengikut Kristus. Artinya apa? Artinya menjadi pengikut Kristus itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Ada laku, ada struggle, yaitu mengalahkan diri kita, sehingga kita tidaklah seperti Petrus, ada bimbang, ada takut dan kekhawatiran, tetapi tetap tegak lurus mengikut Kristus apapun yang terjadi di dalam hidup. Dengan demikian prinsip yang dapat kita ambil, jangan pernah undur meskipun penyiksaan, pembulian dan penderitaan itu menghantui dan mengejar kita. Teguh di dalam Kristus, karena di sana adalah harapan, pembaruan dan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua.